Welcome to Fiat's Video Podcast. Let us tell you a story. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yohanes Malso Joasoyo. Aku mahasiswa program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Aku berasal dari kota Semarang dan saat ini aku tinggal di kota Jogja. Teman-teman semua, apa sih arti mahasiswa? Bagiku, mahasiswa artinya menjadi pribadi yang lebih dari tingkat sebelumnya, yaitu siswa. Ketika menjadi siswa, kita didikte, dituntun akan hal-hal yang perlu kita lakukan. Tapi ketika menjadi mahasiswa, kita perlu secara mandiri untuk memilih pilihan-pilihan yang terbaik untuk kita. Nah, pilihan-pilihan itu tentu ada konsekuensinya. Maka poin yang kedua, kita perlu bertanggung jawab akan setiap pilihan-pilihan yang kita pilih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dua poin itu yang utama yang ingin aku wujudkan selama menjadi mahasiswa. Aku ingin belajar mengolah diriku untuk menjadi pribadi yang pertama mandiri, yang kedua bertanggung jawab. Selain itu, aku juga sebagai mahasiswa tidak hanya ingin belajar dari mata kuliah yang ditawarkan dosen selama perkuliahan. Bagiku, pengalaman di luar perkuliahan menjadi nilai emas yang perlu kita perjuangkan, misalnya melalui pengalaman organisasi. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa, aku juga ingin berdaya guna bagi sesamaku. Dalam hal kecil misalnya, ketika aku menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, meskipun aku punya kapasitas untuk mengerjakan hal tersebut, aku berusaha untuk memberikan atau mempercayakan tugas itu kepada anggota organisasi lainnya. Aku ingin teman-teman punya kesempatan yang sama untuk berkembang, misalnya dalam bidang organisasi yang kita geluti bersama-sama. Nah, berkaitan dengan organisasi teman-teman, aku ingin cerita ada beberapa organisasi yang saat ini aku ikuti. Yang pertama, aku menjadi anggota Student Staff Kantor Kerjasama dan Promosi UAJY. Yang kedua, aku menjadi pimpinan umum di Lembaga Pers Mahasiswa Teraspers. Nah, yang ketiga, aku menjadi anggota Indonesian Youth Union, sebuah komunitas yang dibentuk oleh staf khusus presiden khusus untuk membantu para mahasiswa atau kaum muda untuk berkembang menjadi influencer. Yang keempat, aku juga tergabung dalam komunitas Inspirasiana. Komunitas Inspirasiana ini komunitas di mana menjadi wadah untuk penulis-penulis Kompasiana ketika berbagi tulisan, berbagi kisah kepada teman-teman penulis lainnya. Nah, di komunitas ini aku paling junior, jadi aku merasa banyak belajar dari penulis-penulis lainnya. Nah, dari 4 organisasi ini atau komunitas ini, mungkin teman-teman bertanya, apa sih komunitas yang paling favorit? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, aku menjawab semuanya favorit. Tapi ada energi yang aku curahkan lebih besar atau paling besar, yaitu di 2 organisasi, yaitu di Student Staff Kantor Kerjasama dan Promosi, dan yang kedua di Teraspers. Kenapa aku memberikan energi yang lebih besar untuk 2 organisasi ini? Bagiku, selain benefit yang aku dapatkan untuk diriku, aku juga punya kesempatan untuk lebih berdaya guna buat sesamaku, misalnya melalui Kantor Kerjasama dan Promosi. Aku merasa telah banyak dibantu oleh universitas. Nah, aku ingin membantu universitas juga untuk lebih dikenal siswa-siswa di seluruh Indonesia. Selain itu, aku juga merasa berkembang dalam hal public speaking dan kemampuan bahasa, dan juga relasi dengan orang-orang di sekitarku. Selain itu, di Teraspers, aku juga merasa berkembang terutama dalam hal jurnalistik, bidang yang sudah aku minati sejak masa SMA. Nah, kalau dari organisasi tadi, apa sih Kak yang paling susah ketika daftar? Sebenarnya nggak susah ya teman-teman, cuman mungkin prosesnya yang agak panjang, yaitu di Kantor Kerjasama dan Promosi. Tapi ketika lolos seleksi ada kebanggaan. Nah, kebanggaan karena sudah diterima dari proses seleksi yang panjang dan tentu banyak sekali yang mendaftar. Artinya kebanggaan ini tuh harus aku perjuangkan dengan pengabdian dan juga tentu pelayanan yang lebih besar lagi. Nah, teman-teman mungkin ketika ingin mendaftar organisasi, teman-teman merasa ragu, bimbang gitu ya, daftar atau enggak. Itu seringkali juga aku alami ketika ingin masuk ke dalam sebuah organisasi.
Tapi teman-teman percayalah, kalau misalnya teman-teman yakin bahwa teman-teman mampu berkembang dalam organisasi tersebut dan sesuai dengan passion teman-teman, yakin saja dan jalani setiap prosesnya, tahapannya, dan nikmati setiap dinamika yang ada di organisasi tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya apa sih motivasi aku untuk ikut organisasi-organisasi ini? Yang pertama, untuk diriku sendiri, aku paham bahwa organisasi yang aku ikuti ini punya kesempatan untuk aku lebih baik di masa depan. Soft skill atau pengalaman-pengalaman bahkan relasi yang akan sangat berguna buat aku. Selain itu, aku melihat bahwa organisasi ini menjadi wadah kesempatanku untuk lebih mengeksplor diri dan juga berbagi dengan sesamaku. Nah, itu motivasi yang aku yang ada dalam diriku ketika aku ingin mengikuti sebuah organisasi. Nah, teman-teman tentu penasaran ya ketika banyak organisasi yang diikuti, lalu gimana cara mengatur waktunya? Mungkin sangat sering kita dengar ya, yaitu dengan skala prioritas. Nah, aku punya kebiasaan setiap pagi ketika aku bangun tidur, aku berusaha untuk memilah dan memilih mana kegiatan yang menjadi prioritas untuk hari ini. Nah, mana yang aku dulukan, mana yang bisa aku kerjakan lebih nanti gitu. Nah, setiap pagi aku berusaha untuk rutin membuat skala prioritas itu dan dampaknya menurutku sangat berguna. Tapi teman-teman, aku punya tips kecil. Kalau misalnya itu belum atau masih jauh untuk dilakukan, yaitu teman-teman mencoba untuk melakukan hal rutin selama 5 menit aja di waktu yang selama perharinya. Misalnya teman-teman bangun jam 6 pagi, lalu teman-teman usahakan setelah bangun yaitu lari pagi selama 5 menit aja. Nah, lama-lama teman-teman akan terbiasa di waktu yang sama dan tentu intensitasnya akan lebih banyak lagi. Nah, tadi ngomongin tentang kegiatan kemahasiswaan. Nah, kalau tentang lomba gimana, Kak? Kalau tentang lomba, pertama aku merasa dengan lomba ini bukan hanya melihat persaingannya, tapi dengan persaingan yang ada di dalam lomba, aku malah semakin tertantang untuk memacu diriku menjadi pribadi yang lebih lagi. Selain itu, ketika mengikuti lomba, aku melihat potensi apa yang dipunyai oleh teman-temanku ketika mengikuti lomba. Dan bahkan ketika aku kalah, aku juga belajar mengoreksi diri, apa sih yang kurang. Lalu aku tanya ke teman-teman yang sudah menang, apa sih yang perlu diperbaiki untuk menjadi menang. Nah, di situ aku belajar banyak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, belajar dari sesamaku, dan juga belajar untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang pertama-tama ingin aku kembangkan ketika aku mengikuti lomba. Jadi mengasah diri, menantang diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih lagi. Selain itu, kalau ditanya kira-kira sudah bangga belum ya Kak akan pencapaian yang ada, bagiku aku belum merasa bangga, belum merasa puas. Artinya ketika aku merasa puas, aku berhenti. Nah, maka sampai tahap ini aku belum merasa puas dan aku ingin lebih lagi untuk memacu diriku mendapatkan bukan yang utama pencapaiannya, tapi pertama-tama adalah prosesnya. Jadi ketika yang tampak mungkin yang menang aja, tapi lebih banyaknya yang kalah, yang belum berhasil menang. Nah, banyak yang kalah inilah bagiku menurutku proses yang lebih berharga daripada sekedar mendapatkan penghargaan ketika berhasil memenangkan suatu lomba. Nah, itu yang ingin aku terus perjuangkan, yaitu proses untuk tahan banting, terutama ketika berproses kalah dan sebagainya. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya aku ingin bagikan tips kecil buat teman-teman semua, terutama dalam hal organisasi dan juga ikut serta dalam lomba. Yang pertama, kira-kira jenis seperti apa sih Kak orang-orang yang cocok untuk dalam sebuah organisasi, atau kita perlu seperti apa sih untuk masuk dalam sebuah organisasi? Menurutku, ketika kita udah bergabung dalam sebuah organisasi, anggota yang keren, artinya yang cocok dalam sebuah organisasi, dia yang mampu mengambil beban atau tugas-tugas dalam organisasi. Misal dalam sebuah organisasi ada tugas atau tanggung jawab tertentu. Nah,
tugas atau tanggung jawab ini harus dipikul bersama-sama. Jadi sebagai anggota kita perlu untuk punya kebesaran hati untuk mengambil tugas-tugas atau tanggung jawab bersama. Nah, seringkali ketika masuk dalam organisasi kita ogah-ogahan. Kalau misalnya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita, baru kita ambil. Sedangkan kalau misalnya nggak sesuai, kita alihkan ke sesama kita. Itu tentu yang normal terjadi dan aku juga sering mengalami. Nah, itu yang membuatku ingin terus belajar untuk mengambil tanda kutip salib komunitas. Nah, salib komunitas itu artinya beban atau tanggung jawab yang sebenarnya ditanggung oleh bersama-sama dan kita punya kerelaan hati untuk bersama-sama juga menanggung apa yang menjadi tanggung jawab komunitas itu. Nah, kalau teman-teman semua kebingungan ya akan lingkungan yang cocok atau organisasi mana yang cocok, pertama-tama teman-teman perlu meyakinkan diri dulu. Teman-teman goals-nya ingin berkembang dalam hal apa. Lalu yang kedua, passion teman-teman apa. Kalau sesuai dengan passion teman-teman semua, langsung saja daftar. Nah, dalam prosesnya dijalani saja dan dijawab atau diikuti dengan jujur. Jadi apa yang ditanyakan, lalu bagaimana prosesnya dan sebagainya perlu kita jawab dengan kerendahan hati. Menurutku organisasi-organisasi gak hanya mencari orang yang sudah mumpuni, tapi juga orang-orang yang jujur dengan pengalaman diri sebelumnya. Kalau misal memang belum aktif berorganisasi, tentu dengan kita terbuka belum aktif, nah itu sangat membantu untuk teman-teman dibantu bisa aktif dalam organisasi. Nah, akhir kata teman-teman, aku ingin teman-teman semua tetap produktif meskipun di tengah pandemi keadaannya masih sulit dan tentu semuanya serba terbatas. Tapi dalam keterbatasan ini, aku harap teman-teman bisa melompat lebih jauh lagi. Karena banyak hal yang bisa kita optimalkan, banyak hal yang kita bisa bangun sama-sama. Dan aku pernah baca dalam sebuah postingan Instagram, kalau kita menjadi pribadi yang masih sama seperti sebelum pandemi, artinya kita masih belum berhasil untuk membangun diri ke depannya. Karena ketika pandemi ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Jadi harapannya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi setelah pandemi. Oke teman-teman semua, aku berharap teman-teman semua tetap semangat dan juga tetap sehat. Lain kali, lain waktu, aku harap kita dapat bertemu secara offline dan kita sama-sama belajar untuk berorganisasi dan juga menimba kegiatan seperti kegiatan-kegiatan lomba lainnya. Teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Dan aku harap teman-teman selalu sehat. Salam sehat semuanya teman-teman, sampai jumpa. End of the story. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di channel YouTube Fiat TV dan juga Spotify Fiat TV. Fiat, karyaku untukmu. See you!